wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian qabla iftar ya, sebelum berbuka. Masih di bab yang pertama, insyaallah selesai ya pertemuan kali ini. Nah, besok kita lanjut bab kedua, yaitu bab tentang taubat. Yaitu bab pertama yaitu babul ikhlas ya, masih berkaitan tentang ikhlas dan niat. Maka sampai kita di hadis yang ke-12. Wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi ar-rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah ta'ala katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah indahu asyru hasanatin ila sab'ami'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidatan. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat hasanat kebaikan dan sayyiat kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya. Maka siapa yang berniat akan berbuat hasanat kemudian tidak dikerjakannya, Allah mencatat untuknya satu hasanat. Dan jika berniat kebaikan kemudian dikerjakan, dicatat 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila berniat akan berbuat sayyiat kejahatan dan tidak dikerjakan, Allah mencatat baginya satu hasanat. Dan jika niat itu dilaksanakan, maka ditulis baginya satu sayyiat. Bapak Ibu rahimani rahimullah, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, bahwasanya ketika seseorang ya, berniat ingin melaksanakan kebaikan, ya, berniat melaksanakan kebaikan, namun dia tidak jadi ya, melaksanakan kebaikan itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menulis baginya ya, satu hasanat ya, hingga sampai ke 10 hasanat dan mungkin sampai 700 kali lipat atau lebih ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah perlunya niat sebelum kita beramal. Andai kata kita lupa untuk mengerjakan amalan tersebut, maka kita dapat pahala dari niat kita ya. Kalaulah kita berbuat buruk, berniat untuk berbuat buruk, lantas kita lupa, lantas kita tidak jadi mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala menulis bagi kita satu hasanat, satu pahala ya. Kalau kita ya, mengerjakan niat pekerjaannya, mengerjakan pekerjaan yang telah kita niatkan, yaitu perbuatan buruk, maka Allah mencatat ya bagi kita satu sayyiat. Bapak Ibu rahimani wa rahimullah, inilah bentuk rahmahnya Allah Subhanahu wa taala, rahimnya Allah Subhanahu wa taala ya. Allah itu memudahkan hambanya, bukan mempersulit ya. Maka patutlah kita ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah sangat baik kepada kita ya, sangat baik
kepada kita. Ya. Ini dijelaskan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahwasanya sampai kita berniat mengerjakan suatu perbuatan buruk, ya, memang sudah berniat, berkeinginan mengerjakan perbuatan buruk, ya. Ketika kita jadi mengerjakannya, ya, maka Allah hanya menulis satu kesalahan saja, satu dosa saja, ya. Dan kalau kita tidak jadi, malah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, ya. Itulah penjelasan dari hadis yang ke-12. Kita lanjutkan hadis yang ke-13, ya. Hadisnya cukup sangat panjang, ya. Saya bacakan, ya, hadisnya, nanti saya jelaskan tapi tidak dengan membacakan artinya karena sangat panjang. Dan ini adalah hadis yang terakhir di bab ikhlas, ya. Saya bacakan hadisnya. Kenapa? Karena mendengarkan perkataan Nabi saja itu mendapat pahala. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu in talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhalahu fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'allahu ta'ala bi salihin a'malikum. Qala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan fana abi talabus syajari yauman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabithtu wal qadahu ala yadi antadhiru istiqadhahuma hatta barqal fajru was-sibyatu yatadaghawna inda qadamayya fastayqadha fashariba ghabuqahuma Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrati fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Qala al-akhar Allahumma innahu kanat li ibnatun ammi kanat ahabban nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijal an-nisa fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinina faja'atni fa'ataituha 20 wa mi'ata dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillah wala tafuddal khatama illa bihaqqih fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafrij 'anna ma nahnu fihi fanfarajatis sakhrah ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha. Wa qala tsalits Allahumma istajartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum ghayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fathammartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal faja'ani ba'da hinin faqal ya Abdullah addi ilayya ajri faqultu kullu ma tara min ajrika minal ibli wal baqari wal ghanami wal raqiq faqala ya Abdullah la tastahzi'u bi faqultu la astahzi'u bika fa akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafrij 'anna ma nahnu fihi fanfarajat as-sakhratu fa kharaju yamshun muttafaqun alaih. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, ya, ini hadisnya cukup panjang, ya. Ini hadis menjelaskan bahwasanya ada
dulu orang sebelum kita, yaitu orang sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, melarikan diri dari desanya ke hutan, kemudian bersembunyi di dalam gua, ya, di dalam gua. Kenapa hadis ini panjang? Karena Nabi Muhammad SAW bercerita tentang sejarah, bercerita tentang kisah. Ya. Jadi kisah itu memang panjang. Ya. Jadi 3 orang ini masuk ke dalam gua, kemudian jatuhlah batu dari atas bukit dan menutup pintu gua tersebut. Tertutuplah pintu gua tersebut, kemudian salah seorang di antara mereka berkata, kita tidak akan mungkin bisa keluar dari tempat ini. Kenapa? Batunya itu besar sehingga tertutuplah pintu gua. Ya. Seketika itu gelaplah gua, tidak ada cahaya, tidak ada jalan keluar dari manapun. Jadi jalan terakhir, salah seorang di antara mereka berkata apa? Tidak bisa kita keluar dari tempat ini. Ya, tidak bisa kecuali ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertawassul, bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Ya, bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini sepakat ulama mengatakan bahwasanya boleh kita bertawassul dengan amal soleh kita. Boleh kita berdoa dengan perantara bacaan Quran, boleh kita berdoa dengan perantara bacaan Al-Fatihah, boleh kita berdoa meminta kepada Allah dengan perantara sedekah. Ya. Kenapa? Ini seorang pemuda yang terjebak ini, mereka bertawassul dengan amal soleh mereka. Maka berkatalah satu orang di antara mereka, orang yang pertama, ya Allah, aku memiliki orang tua, ya, orang tua yang mereka sudah tua. Kemudian aku setiap hari memberikan mereka susu, ya, susu yang kuperas dari kambing. Ya. Kemudian pada suatu saat, ya, aku telat memberikan susu itu kepada mereka. Yang mana setiap harinya aku memberikan susu kepada mereka dan tidak akan kuberikan kepada siapapun, mau itu istriku, mau anakku, sebelum kepada kedua orang tuaku. Ya, sebelum kepada kedua orang tuaku. Maka pada suatu hari aku telat dan mereka tidur, ya, Kemudian aku segan untuk membangunkannya. Kemudian aku memegang wadah itu yang berisi susu. Kemudian aku menunggu sampai mereka terbangun hingga pagi hari. Sementara itu, ketika aku dalam kondisi memegang susu itu, menunggu orang tuaku sampai bangun tidur, anakku itu merengek sampai memegang kakiku untuk meminta susu itu karena kehausan. Namun aku tidak berikan. Ya. Maka bangunlah mereka keduanya di pagi hari, lalu aku berikan dan mereka pun meminumnya. Kemudian pria itu berkata apa? Allahumma in kuntu fa'altu, ya, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Kalau itu kulakukan karena mengharap ridhamu ya Allah, ya, maka bukakanlah, geserlah batu yang menutup pintu gua ini. Maka bergeserlah batu itu. Maka ini keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah kabulkan doa mereka. Kenapa? Karena keikhlasan, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Seorang pemuda ini mengerjakan amalan dengan ikhlas. Ya. Kenapa? Karena yang paling penting itu bukan banyaknya amal, bukan besarnya amal, tapi niat ikhlas dari amal tersebutlah yang berharga. Karena ketika kita beramal, ya, yang menguap, yang naik dari atas kepala itu keikhlasan. Ya. Keikhlasan. Ketika kita sholat, maka yang naik sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Khusyuk. Ya. Khusyuk kita, tenang kita itu dihitung itu Allah Subhanahu wa taala dengan niat kita, ya. Niat ikhlas, ya. Maka bergeserlah pintu yang ada di depan gua itu. Tapi mereka belum bisa keluar. Kenapa? Sangat sedikit bergesernya, ya. Sangat sedikit. Kemudian orang berdua berkata, "Ya Allah, aku dulu pernah jatuh cinta kepada anak pamanku," berarti sepupu, ya, sepupuku, "dan aku sangat berkeinginan berzina dengannya, dan setiap hari aku menggodanya agar dia mau berzina denganku." Ya. Kemudian
pada suatu hari dia mengalami kesulitan dan dia datang kepadaku meminjam ya, uang kepadaku, ya, meminjam uang kepadaku. Dan kemudian aku ingin meminjamkan uang itu kepadanya, tapi dengan syarat dia bersedia ya, tidur bersamaku. Pemuda kedua berkata itu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya, kuserahkan uang itu dan dia bersedia tidur bersamaku ya. Kemudian ketika aku berada di antara kedua kakinya, maknanya Bapak Ibu rahimahullah sudah siap ya. Besok kita lanjutkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.